Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa mendapatkan kesehatan. Perkenalkan, nama Ibu Nuriyanti. Insya Allah hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak, alhamdulillah hari ini kita masuk ke materi pembelajaran kedua, yaitu beriman kepada Allah dengan submateri mengenal Allah melalui alam semesta. Kompetensi dasar dari pembelajaran ini memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, baik di lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Indikator pembelajaran menjelaskan bukti Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, baik di lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mengetahui adanya Allah melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, baik di lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang kedua, siswa mampu melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah, baik di lingkungan sekitar rumah atau sekolah, sebagai upaya mengenal adanya Allah. Anak-anak yang soleh-solehah, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Lalu bagaimana kita mengenal Sang Pencipta? Marilah hari ini kita belajar bersama-sama mengenal Allah melalui alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Ciptaan Allah itu ada yang di langit dan ada yang di bumi. Lalu bagaimana cara kita mengenal adanya Allah? Tentunya dengan melalui ciptaannya, yaitu alam semesta beserta isinya. Coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kalian. Bisa di sekitar rumah kalian atau di sekitar sekolah kalian. Coba perhatikan apa yang kalian lihat dan kalian temukan. Tentunya di antara kalian ada yang melihat pohon-pohon, ada yang melihat hewan, ada yang melihat gunung menjulang tinggi, ada yang melihat tanah, bebatuan, pakaian,
meja, ataupun kursi, dan lain sebagainya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Benda-benda yang kita lihat tersebut ada yang termasuk benda mati dan ada juga yang termasuk benda hidup. Lalu apa benda mati itu? Dan apa benda hidup itu? Dengarkan ya. Benda mati yaitu benda yang tidak bisa bergerak, tidak bisa tumbuh, dan tidak bisa berkembang. Sedangkan benda hidup adalah benda yang bisa bergerak, bisa tumbuh, dan bisa berkembang. Baik benda hidup ataupun benda mati yang ada di bumi ini mustahil ada dengan sendirinya. Adanya benda tersebut tentunya ada yang menciptakannya. Lalu siapa yang menciptakannya? Benar, hanyalah Allah yang menciptakan benda-benda tersebut, baik yang ada di bumi ataupun ada di langit. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur, melainkan hanyalah Allah Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Apakah kita harus percaya adanya Allah? Apakah kita harus percaya bahwa Allah lah yang menciptakan semesta ini? Tentu, kita harus percaya, kita harus meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Kalian masih ingat tentang rukun iman? Ada berapa jumlahnya? Benar, rukun iman ada 6. Mari kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikatnya Allah. Yang ketiga, iman kepada kitabnya Allah. Yang keempat, iman kepada Rasulnya Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan keenam, iman pada qada dan qadar. Lalu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa arti iman tersebut?" Rasulullah pun menjawab, "Iman artinya percaya atau membenarkan. Iman kepada Allah, beriman kepada Allah, artinya percaya, membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah lah yang menguasai, bahwa Allah lah yang menciptakan dan menguasai alam semesta beserta isinya. Allah yang menjadikan pergantian siang dan malam, yang menjadikan matahari terbit dan panas di siang hari, bulan dan bintang bersinar di malam hari. Tidak ada yang mengatur semua itu melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti adanya Allah tentu ada ciptaannya. Ada yang diciptakannya, yaitu makhluk ciptaannya. Sebagai contoh, kita sendiri, manusia
manusia merupakan makhluk ciptaan Allah. Dan itu merupakan bukti bahwa adanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Al-Fatihah ayat kedua. Jadi jelas bahwa Allah lah yang menciptakan, yang menguasai alam semesta beserta isinya. Kita harus beriman, kita harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan alam semesta ini yang wajib kita sembah. Kita iman, kita percaya, termasuk rukun iman yang pertama. Lalu ada yang bertanya, bagaimana kalau kursi atau meja, apakah itu juga diciptakan oleh Allah? Apakah itu juga milik Allah? Apakah itu juga dibuat oleh Allah? Baiklah, kalian dengarkan ya. Meja atau kursi itu termasuk benda mati. Kursi itu terbuat dari kayu atau pohon. Pohon itu bisa tumbuh berkembang menjadi besar ataupun tinggi sehingga bisa dijadikan bahan untuk membuat kursi. Tentunya yang menumbuhkan, yang meninggikannya itu bukanlah manusia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Menciptakan. Jadi jelas, kursi itu buatan manusia namun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, meskipun itu benda mati, semuanya milik Allah dan diciptakan oleh Allah. Ada yang mau ditanyakan? Baiklah. Kesimpulan dari materi ini, kita harus meyakini dan mengimani bahwa Allah lah Sang Khalik yang Maha Menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah lah yang mengatur segalanya. Allah lah yang Maha Kuasa. Baiklah, untuk pembahasan materi hari ini dicukupkan sampai di sini. Untuk tugasnya, yang pertama, kalian amati benda-benda yang ada di sekitar lingkungan kalian. Lalu kalian kelompokkan apakah termasuk benda hidup atau benda mati. Yang kedua, kalian ceritakan dan jelaskan bagaimana cara kalian meyakini bahwa Allah itu ada. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan jalankan protokol kesehatan. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.